Bismillahirrahmanirrahim. Kitab wa ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitab tentang hukum-hukum jual beli. Wa ghairiha minal muamalati, dan lainnya daripada muamalah, dan lainnya daripada muamalah. Di dalam fikih itu ada bab itu tentang hanya ibadah, mulai dari bersuci, sembahyang, kemudian puasa, zakat dan haji. Selesai itu hanya muamalah. Muamalah dimulai daripada jual beli pesanan, kemudian gadai menggadai, sanda menyanda, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah. Nah, setelah muamalah lalu ada namanya munakahah, pernikahan. Setelah munakahah lalu ada namanya jinayah, tentang tindak pidana atau kriminal. Setelah jinayah ada yang namanya ahkamul qadha, tentang putusan atau hukuman jinayat. Nah, kita kada bisa sampai ke situ belajar. Nah, jadi ini pun loncat ya kah? Bab ibadah pun ikam kada tuntung lagi. Ya kan? Zakat sampailah. Belum sampai Allah. Nah, zakat aja belum sampai. Zakat kena puasa, 5 puasa, bahaji. Ya, kita berdahulu kita bagi. Jadi untuk ibadah itu guru yang lain. Nah, aku yang melajarkan muamalahnya. Nah, adapun faraid itu sebenarnya termasuk dalam fikih. Fikih mawaris, tentang segala hukum waris. Sudah dipelajari. Walaupun kada tuntung, insyaallah ikam misalkan sudah nyambung ke tingkatan aliyah atau ulia, kawa kena melengkapinya. Yang penting sudah ada bayangannya dahulu. Nah, yang ngalih itu kada bisa dilajarakan. Ketika sudah nyambung ke tingkatan lanjutan ulia atau aliyah, kena terkajut tak. Kada bisa belajar lagi jar. Apa? Kada pernah belajar lalu terkajut. Nah, contoh muamalah apa? Wa ghairiha ka qiradin, seperti qirat. Wa syirkatin, syirkah. Itu disebut muamalah. Kursa diartikan qirat itu sudah menjadi bahasa fikih. Yang kayak sholat juga kada usah bisa diartikan. Apa geranggur pengertiannya qirat? Bagi hasil. Nah, gitu aja tah. Bagi hasil. Ada orang punya uang tapi kada pandai dagang. Ada orang pandai dagang tapi kada bisi uang. Yang punya uang tak pandai dagang menyerahkan uangnya kepada orang yang pandai dagang tapi tak punya uang. Nanti keuntungannya bagi. Nah, kenamunnya bu ujung, umpama ada ujungannya jakanya dari modal 100.000 lalu berjual 120, berapa ujungannya? 20.000. Nah, ujungannya kita bagi. Ujungannya yang dibagi, bukan penjualannya dibagi. Kalau penjualannya dibagi kena 120 dibagi 2, 60.000 sorong. Ada ujungannya yang dibagi. Nah, karena ujungannya 20.000, berapa ujungannya? Ya kan? Nah, maka kena tuh kesepakatannya sedari awal sudah ditentukan. Ini kita nih bagi hasil berapa keuntungan baginya. Oh, bagi rata aja 50%. Sudah, seterusnya 50%. Itu kirot. Ada tatanannya
ada tata caranya. Nah, belajar dulu, hanya terjun ke dunia bisnis supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang kada boleh. Bisnis dengan bisnis yang sehat secara syariat, insya Allah berkah tunaikan zakatnya. Nah, kita jangan tahu begawi aja ya kan, tahu begawi aja. Syirkah ini modal cuma apa? Syirkah ini kita tuh kongsi, tahu kongsi, patungan, ya kah? Kamu punya modal, seandainya warung ikam, toko ikam halus, ada 10 karung dalam toko, kawan bisi toko juga halus juga 5 karung aja, munnya berpisah masing-masing kurang maju, kompak kita patungan aja sudah ya, berkumpulan. Nah, lalu yang tadi modal 10 karung dicampur dengan modal 5 karung jadi satu toko. Nah, karena ujungannya sesuai modal. Siapa yang banyak modal, banyak juga ujungannya. Siapa yang sedikit modal, sedikit juga ujungannya. Kada mau bagi rata, ya kan? Siapa yang culas mau bagi rata? Yang modal sedikit. Nah, itu syirkah. Nah, syirkah namanya, kongsi. Nah, kita kembali ke jual beli. Wal buyu'u jam'u bai'in. Kalimat al buyu' jamak taksir daripada kalimat bay'un. Sudah tahu kalau arti jamak taksir? Isim yang menunjukkan makna apa? 1, 2, banyak. Banyak kala buyu'. Jual beli. Mufradnya bay'un, jamaknya buyu'un. Kalau disebut bay'un, 1 jual beli. Kalau disebut buyu'un, jual beli. Wal bay'u lugatan, al bay'u pada bahasa itu muqabalatu syai'in bi syai', menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Satu ditukarkan dengan satu barang yang lain, itu arti dalam bahasa. Arti secara bahasa yang kita bahas, bahasa ke agama kah? Agama kalau tah agama. Nah, jadi yang kita bahas agama, tapi bahasanya dulu. Arti jual beli pada bahasa menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebut bay'un sudah. Kan bisa keleker. Kawan bisa keleker rupa bay'un sudah ngaranna. Tapi bay'un pada bahasa, ya kah, bahurupan. Nah, pada agama pang napa? Wa syar'an. Pada khala ma laisa bimalin, maka termasuklah sesuatu yang bukan sebagai harta. Ka khamrin, seperti khamar, minuman khamar. Kalau berdasarkan arti jual beli pada bahasa yang tadi maknanya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, termasuk khamar pun bisa disebut jual beli pada bahasa. Nah, wa amma syar'an bang, fa ahsanu maqila fi ta'rifihi innahu tamliku ainin maliyatin bi mu'awadatin bi idnin syar'iyyin. Adapun pada agama, maka sebagus-bagus yang dikata dalam mengartikan jual beli tadi. Apa pada agama? Innahu, sesungguhnya ia tamlik, menyerahkan kepemilikan benda bernilai dengan tukar menukar. Dengan izin
agama. Titik. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bitamanin maliyin, atau menyerahkan kepemilikan satu fungsinya, menyerahkan kepemilikan satu fungsi yang dibolehkan atas selama-lamanya dengan harga maliyin yang bernilai. Titik. Nah, jadi arti jual beli itu apa? Tukar menukar juga, tapi diizinkan oleh agama. Nah, itu tambahannya. Iznin syar'iyyin, si izin agama. Nah, itu yang membedakan pada bahasa dengan pada agama. Kalau pada bahasa asal tukar menukar disebut bai'un. Tapi kalau pada agama ada tambahan, bi idznin syar'iyyin, si izin agama. Ada transaksi-transaksi yang tidak direstui oleh agama. Maka kenapa standar barangnya tidak memenuhi kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Lepas kharaja terkeluar. Nah, di atas tadi adakah disebut muawadhah? Ada ya lah. Yang sebelumnya aku baca tadi. Muawadhah ya kan? Bi muawadhatin. Nah, kan apa tadi makna muawadhah tadi? Tukar menukar. Nah, terkeluarlah dengan muawadhah, dengan tukar menukar itu apa yang terkeluar? Al-qardu, oleh hutang menghutangi. Hutang menghutangi. Nah, hutang menghutangi tidak disebut jual beli. Memang hutang menghutangi itu menyerahkan kepemilikan juga, tapi yang dikembalikan adalah bukan bayaran, tetapi pelunasan. Aku bisi utang sejuta, aku bisi duit 1 juta. Ikam hendak berutang, guru ulun berutang duit 1 juta. Nah, aku utangkan ikam 1 juta. Sejak saat itu 1 juta itu menjadi milik ikam. Tapi ikam punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengembalikan pelunasannya. Kalau jual beli menyerahkan kepemilikan juga. Tapi balasannya apa? Harga. Itu bedanya. Penting. Kemudian lagi wabi idznin syar'iyyin. Dan dengan izin agama. Ar-riba, keluarlah riba. Nah, riba itu tukar menukar juga, tapi diizinkanlah. Ada punya beras, umpama sama-sama petani, ini orang buhumar ini. Nah, ada yang orang yang hanyar mengatam, kan berasnya hanyar tah. Nah, ya kah? Lalu ada orang yang kada buhuma, ada juga bisi baras, tapi barasnya kada hanyar. Lalu jar yang bisi baras yang kada hanyar nih, buhurupan pang na barasnya ya. Padahal barasnya, nama barasnya sama, jenis barasnya sama, nama barasnya sama. Lalu jadinya buhurupan. Karena aku 1,5 liter, kamu 1 liter. Nah, kada sama kalau tah? Kada sama. Tukar menukar.
jual beli juga, tapi jual beli jatuhnya riba. Nah, makanya tadi ngaran jual beli itu harus ada biidznin syar'iyyin, seizin agama. Sedangkan riba bukan biiznin syar'iyyin, tidak diizinkan agama. Qad khala fi manfaatin, termasuk ke dalam manfaat, ke dalam kata manfaat, tamliku haqqil bina, menyerahkan kepemilikan hak membangun, menyerahkan kepemilikan hak membangun. Nah, jadi tadi kalau kita pahami jual beli itu maknanya dua. Pertama tadi definisi pertama, pengertian pertama, tamliku ain, menyerahkan kepemilikan suatu benda. Nah, itu sudah lumrah kita perpentol yang paham sudah. Yang sabutingnya tamliku manfaatin, menyerahkan kepemilikan satu fungsi. Nah, satu fungsi ini bendanya kada dijual, tapi fungsinya yang dijual. Macam apa ya? Orang berjualan bak toko. Nah, bak tokonya itu tanahnya kada lain ampun yang berjualan. Nya sekedar membangun. Nah, jadi situ boleh. Tapi selawasan. Tapi tanahnya tidak menjadi hak milik. Sekedar izin membangun di situ. Hakul bina ngarannya. Dijual, tapi yang dijual bukan bendanya, tapi fungsinya. Jadi menjual itu bisa menjual benda, bisa menjual fungsi. Nah, termasuk ke dalam kata manfaat fungsi, menyerahkan kepemilikan hak membangun. Kemudian wa kharaja bi tsamanin, terkeluarlah bisa manit dengan saman tadi mananya? Harga lah, yang di atas tadi harga. Terkeluar dengan harga. Yang ngaran jual beli itu bayarnya dengan harga. Kenapa yang keluar? Al-ujrah, upah atau sewa. Pegunting di tukang gunting di salon. Berapa pegunting? 15 kah? Begundul berapa? Sama aja kan, kalau murah. Namun nyoba murah kawan nawar ya. 15. Nah, kan bayar dah. Ya kah? Duit yang dibayar kepada tukang gunting itu bukan harga, tapi upah. Ya kah? Beda dengan apa? Beda dengan jual beli. Kalau jual beli duit yang dijulung untuk menghargai barang yang diambil. Kalau upah mau upah, duit yang dijulung sebagai upahan dari jasa yang telah diberikan. Ada bahasanya. Jadi jangan begunting menakuni harganya. Berapa man harganya? Ya itulah salah pender. Atau terbalik, tukar menukar, berapa upahnya? Salah pender juga. Kemudian pihak fil ijarah dalam sewa menyewa. Fa innaha la tusamma tsamanan, maka sesungguhnya itu tidak dinamakan harga. Tidak dinamakan harga. Tik. Wal buyu'u salah satu asya.